Calon psikolog mempersembahkan 12 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidupmu. Dalam perjalanan kita untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri, seringkali kita memiliki kecenderungan untuk berusaha mati-matian dalam mencapai tujuan pribadi kita. Mungkin kamu memiliki tujuan untuk menurunkan berat badanmu, jadi kamu memutuskan untuk mengubah pola makanmu secara keseluruhan dan berolahraga secara ekstrim setiap hari. Atau mungkin, kamu ingin menabung lebih banyak, jadi, kamu menyisihkan setengah, atau bahkan 3/4 dari pendapatanmu setiap bulan. Ya, meskipun strategi yang terbilang cukup ekstrim ini mungkin bisa berhasil bagi beberapa orang, hal ini juga bisa mengakibatkan kekecewaan yang mendalam, jika kamu tidak berhasil mencapai tujuanmu. Jadi, strategi apa yang sebenarnya lebih baik? Nah, jawabannya adalah, kamu harus mulai mempertimbangkan hal-hal kecil yang mampu memberikan dampak yang besar di dalam hidupmu. Daripada berusaha untuk mengubah segalanya secara langsung, cobalah untuk membangun kebiasaan-kebiasaan kecil. Dengan melakukan hal-hal kecil yang mungkin tampaknya tidak penting ke dalam kehidupan sehari-harimu dan terus konsisten melakukannya, kamu akan mampu meraih apa yang kamu inginkan dengan lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah membangun gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah 12 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidupmu secara signifikan dan membantumu dalam mencapai tujuan pribadimu. Nomor 1, jadwalkan keseharianmu. Menyisihkan waktu beberapa menit di pagi hari atau di malam sebelumnya untuk merencanakan hal-hal yang perlu kamu lakukan, bisa membantumu untuk memanfaatkan waktumu sebaik mungkin. Setelah kamu membuat jadwal aktivitas dan melakukan semuanya sesuai dengan yang diagendakan, kamu dapat menyelesaikan semua kewajibanmu dengan lebih tepat waktu. Sebelum kamu menyadarinya, kamu telah menyelesaikan tugas-tugasmu dengan efektif dan bahkan, kamu mungkin masih memiliki sisa waktu luang, yang dapat kamu gunakan untuk bersantai-santai. Nomor 2, paksa dirimu untuk menyelesaikan kewajibanmu, di saat kamu tidak ingin melakukannya. Entah itu merapikan tempat tidurmu di pagi hari, mencuci piring-piring kotor di wastafel, atau membersihkan ruanganmu yang sudah berantakan, cobalah dorong dirimu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan. Ya, kebiasaan ini mungkin akan terasa sangat sulit di awal-awal, tetapi, setelah beberapa saat, kamu akan menyadari bahwa masalahnya bukan terletak di kewajiban-kewajiban tersebut, namun, itu terletak pada kebiasaanmu yang sering menunda-nunda. Jika kamu sudah terbiasa melakukan ini, kamu akan merasa lebih mudah dalam menyelesaikan apa yang perlu kamu lakukan, dan siap untuk menangani hal yang lebih besar. Nomor 3, bergeraklah. Jika kamu ingin menjadi lebih sehat, produktif, dan bahagia, maka penting untuk menjadi aktif. Nah, ini bukan berarti kalau kamu harus berlari berpuluh-puluh kilo, atau melakukan ratusan push-up, kecuali kamu menikmati melakukannya. Aktivitas yang lebih sederhana seperti berjalan-jalan selama 20 menit di sekitar rumahmu, dapat memperlancar aliran darah dan menjernihkan pikiranmu. Bahkan, hal-hal kecil seperti memilih untuk menggunakan tangga daripada menaiki lift, juga dapat membuat perbedaan besar di hidupmu. Nomor 4, buat deadline atau tenggat waktu untuk dirimu sendiri. Di sekolah, guru-guru menetapkan batas waktu untuk kita, misalnya dalam mengumpulkan tugas atau PR. Di tempat kerja, bos atau atasan menetapkan deadline untuk kita, misalnya dalam menyerahkan dokumen atau menyelesaikan laporan penting. Ketika kita diberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan sesuatu, kita cenderung menunggu hingga menit-menit terakhir untuk mengerjakannya. Nah, dalam konteks tujuan pribadi, ingatlah kalau kamu tidak boleh mengandalkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak luar untuk memotivasimu dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibanmu. Ya, menetapkan deadline untuk hal-hal sepele seperti mencuci mobil atau berlari 3 kilo setiap hari mungkin terdengar konyol, tetapi, dengan menentukan tenggat waktu yang realistis, kamu dapat benar-benar menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Nomor 5, ajukan pertanyaan terbuka. Kualitas hubungan yang kamu miliki sangat mempengaruhi kebahagiaan dan kualitas hidupmu. Suatu hubungan dibangun melalui percakapan yang bermakna. Pada umumnya, orang-orang suka berbicara tentang diri mereka sendiri,
karena itu membuat mereka merasa penting, dan mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih dari sekedar iya atau tidak, memungkinkanmu untuk mempelajari lebih banyak hal tentang orang lain. Nah, di saat kamu sudah menanyakan pertanyaan terbuka, dengarkanlah lawan bicaramu dengan seksama dan tetaplah berpikiran terbuka. Melakukan ini akan menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli, serta berempati kepada mereka. Akibatnya, hubunganmu akan berkembang, dan kamu juga akan mulai melihat kehidupanmu sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Nomor 6, ambil waktu sejenak dan berhenti sebentar sebelum membalas pesan teks. Di zaman di mana kita sebenarnya tidak pernah benar-benar terputus dari dunia luar dan selalu bisa dihubungi kapan saja melalui aplikasi bertukar pesan, kamu mungkin merasa tertekan untuk segera membalas pesan teks dari seseorang. Perlu diketahui bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak sebelum memberikan respon, terutama di dalam situasi yang penuh emosi. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiranmu sebelum membalas pesan seseorang, dapat mencegahmu dari mengatakan sesuatu yang mungkin akan kamu sesali ke depannya. Nomor 7, berikan seseorang pujian yang tulus. Bangunlah kebiasaan untuk memberikan setidaknya satu pujian tulus setiap hari kepada seseorang. Orang tersebut bisa menjadi ibumu, sahabat terbaikmu, atau orang asing yang sama sekali tidak kamu kenal di pusat perbelanjaan. Kamu akan terkejut melihat bagaimana kata-kata simpel yang baik dapat sangat mempengaruhi hari seseorang. Kuncinya di sini adalah ketulusan. Pujian yang palsu dan dangkal tidak ada gunanya dan dapat dengan mudah dideteksi. Dengan menyanjung orang lain dari lubuk hatimu yang terdalam, kamu dapat meningkatkan hubunganmu dengan orang lain dan menjadi lebih dekat dengan mereka. Nomor 8, ketahui berapa banyak uang yang kamu miliki. Orang-orang yang terjerat hutang memiliki kecenderungan untuk tidak membuka surat atau email mereka, karena melihat tagihan dan pemberitahuan jatuh tempo secara terus-menerus dapat menyebabkan kecemasan. Fondasi dasar dari keamanan finansial adalah mengetahui berapa banyak uang yang kamu miliki di rekeningmu, jadi, periksalah saldo rekeningmu secara teratur. Jika kamu mengetahui berapa banyak jumlah uang yang kamu miliki, apa-apa saja pengeluaran dan pemasukanmu, kamu dapat membuat keputusan yang didasarkan pada kondisi finansialmu dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Nomor 9, lebih banyak membaca. Membaca merupakan cara yang bagus untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan fungsi kognitif, mempertajam kreativitas, mengurangi stres, dan memperlambat perkembangan penyakit neurodegeneratif. Maka dari itu, luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca. Kamu bisa membaca beberapa artikel berita di pagi hari agar kamu tetap terinformasi dengan peristiwa terkini, atau membaca buku yang menarik di sore hari di saat kamu sedang senggang. Alternatif lain adalah menjadikannya sebagai kebiasaan untuk membaca sebelum tidur di saat kamu sedang beristirahat di malam hari. Nah, kalau kamu bukan merupakan seorang kutu buku dan tidak begitu menikmati membaca, buku audio atau audiobook bisa menjadi solusinya. Putarlah materi yang ingin kamu pelajari ketika kamu sedang membersihkan rumah atau di perjalananmu menuju ke suatu tempat. Baik kamu membaca atau mendengarkan buku, kamu sedang berinvestasi dalam pertumbuhan pribadimu, dan ini dapat berkontribusi pada kesuksesanmu di dalam hidup. Nomor 10, lebih banyak bersyukur. Jika kamu ingin melihat perubahan positif dalam hidupmu, salah satu hal termudah yang bisa kamu lakukan adalah dengan bersyukur. Carilah peluang untuk menemukan keindahan dan keagungan dalam momen-momen yang tampaknya biasa-biasa saja. Dengan berfokus pada hal-hal baik yang ada di hidupmu, kamu tidak hanya mengubah perspektifmu, tetapi kamu juga akan lebih mengapresiasi apa yang sudah kamu miliki. Nomor 11, ciptakan rutinitas sebelum tidur. Memiliki kebiasaan tidur yang baik sangatlah penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Dengan membuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum tidur dan mematuhi rutinitas tersebut setiap malam, kamu bisa tertidur dengan lebih mudah dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal yang dapat membuatmu rileks, misalnya seperti minum segelas teh hangat, atau mandi air hangat. Ketika kamu mendapatkan jumlah tidur yang cukup secara teratur, kamu akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemampuan kognitif, kesehatan jantung, dan kesejahteraan emosionalmu.
Nomor 12. Atur alarmmu menjadi beberapa menit lebih awal dari waktu bangun yang kamu butuhkan. Rutinitas pagimu menentukan bagaimana sisa harimu akan berjalan, dan merasa tergesa-gesa atau stres di pagi hari adalah hal yang tentunya tidak kamu inginkan. Setelah mendapatkan tidur yang cukup, akan lebih baik kalau kamu menyisakan beberapa menit waktu tambahan di pagi hari. Habiskanlah waktu tersebut untuk meditasi, mendengarkan sesuatu yang menginspirasi atau memotivasi, atau menikmati keheningan dengan secangkir kopi. Begitu kamu mulai melakukan kebiasaan ini, kamu akan merasa lebih tenang sepanjang hari. Ya, kebiasaan-kebiasaan kecil berikut ini mungkin tampaknya tidak terlalu penting dan tidak dapat membawa perubahan signifikan di dalam hidupmu. Tetapi, kamu akan terkejut tentang betapa besar manfaat yang akan kamu rasakan dari melakukan ke-12 hal tersebut, dengan membiasakan dirimu secara perlahan-lahan. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.